Halo pemimpi, kembali lagi dengan saya Ran. Melanjutkan episode Crossfire yang kemarin. Kali ini yang mau saya ceritakan adalah Crossfire episode kedua. Langsung saja kita masuk ke dalam ceritanya. Di awal cerita diperlihatkan Xiaobei diantar oleh ayahnya ke sekolah dan kemudian ayahnya memberikannya HP baru dan menyuruhnya jangan digunakan untuk bermain. Kemudian ayahnya melanjutkan perkataannya dengan fokuslah untuk belajar, setelah lulus kau akan masuk ke dalam universitas. Di dalam ruang kelas, untuk pertama kalinya Xiaobei bertemu dengan Chung He. Ini dia orangnya, Chung He. Kita panggil saja dia Chung He. Bisa dibilang Chung He ini memiliki jiwa yang sangat barbar. Jangankan wanita, pria yang macam-macam dengannya saja akan langsung dihajar habis-habisan. Kemudian film berganti ke tahun 2008, di mana diperlihatkan Xiaofeng sedang menjenguk ayahnya di rumah sakit. Ayahnya dirawat di rumah sakit karena kecelakaan saat bekerja membangun rumah. Di sini diperlihatkan bahwa ayah dari Xiaofeng ini tidak suka dengan Xiaofeng karena dia tidak bisa diatur dan selalu saja bermain game. Di sini ayahnya memiliki pemikiran bahwa main game tidak ada gunanya. Mungkin hampir sama dengan orang tua zaman sekarang. Padahal sebenarnya Xiaofeng ini sudah diarahkan oleh sutradara dan dia akan menjadi legenda dalam dunia e-sport. Setelah itu, Xiaofeng dibujuk ibunya agar berpura-pura bahagia dan mau menurutin apa yang diinginkan oleh ayahnya, yakni menjadi pekerja kantoran dan meninggalkan cita-citanya menjadi pemain profesional e-sport. Setelah terjadi perdebatan panjang, akhirnya Xiaofeng pun setuju dan akan menuruti apa yang diinginkan oleh ayahnya itu. Di sini cita-cita Xiaofeng menjadi pemain e-sport semakin terasa kandas dengan apa yang diinginkan oleh ayahnya atas dirinya. Dan ditambah lagi tunangan dari Xiaowei yang meminta Xiaofeng untuk menjauhi sahabatnya itu dan berhenti untuk mengajaknya bermain game. Karena tunangan dari Xiaowei ini menginginkan agar Xiaowei ini bisa hidup dengan baik dan bekerja dengan baik serta meninggalkan kehidupannya sekarang yang bermain game tidak jelas. Sebagai pengingat, ini wajah dari Xiaowei. Kita panggil dia Wei ya. Ingat ya, jangan sampai lupa. Kalau lupa ntar kalian bingung saya ngomong namanya Wei tapi kalian nggak tahu orangnya. Oke, lanjut. Kemudian film berganti ke tahun 2019, memperlihatkan seorang pria yang nantinya akan menjadi sahabat dari Xiaobei, yakni Cheng Ha. Ini orangnya Cheng Ha, jangan sampai kalian lupa. Di sini Cheng Ha sedang menggoda cewek-cewek yang lagi fitness di sekolahnya. Setelah itu mereka mengobrol, lalu Xiaobei mengatakan bahwa dia ingin membentuk tim e-sport yang kuat untuk bermain. Kemudian Cheng Ha mengajak Xiaobei untuk melihat pertandingan Crossfire di kota Ninjiang. Sembari mengobrol, mereka bercerita tentang sosok Kai yang merupakan pemain yang cukup hebat. Di sini Cheng Ha mengatakan bahwa Kai adalah pemain yang hebat, namun dia memiliki temperamen yang sangat tinggi dan mudah sekali untuk marah. Diceritakan dia juga sering bermain dengan mempertaruhkan piala. Siapa yang menang akan mengambil piala dari yang kalah. Di sini Cheng Ha mengatakan bahwa menurut gosip yang beredar, Kai sangat sering menang dan mendapatkan piala.
Sampai-sampai rumahnya tidak bisa untuk menampung pialanya tersebut. Kemudian Xiaobe hanya berkata, menarik juga. Lalu mereka berdua pun pergi ke warnet untuk melihat Kai bertanding. Karena pada hari ini Kai punya jadwal pertandingan. Di sini diperlihatkan sosok dari Kai yang duduk jongkok, entah mules atau apa. Nah, ini dia orangnya. Kalian perhatikan, jangan sampai lupa, ini Kai. Kai ini adalah orang yang sangat toksit. Bisa dibilang dia publik bacot lah pokoknya. Tapi bacotannya sesuai dengan kemampuannya. Tidak seperti bocil-bocil epic zaman sekarang yang bacotannya tingkat dewa tapi skillnya kayak Dajjal. Singkat cerita, pertandingan pun selesai. Di sini Kai memenangkan pertandingan dan berhasil mendapatkan piala taruhan tersebut. Emang dasarnya Kai ini orangnya sangat bacot dan sangat sombong. Dia pun berkata kepada semua orang yang menontonnya, apakah masih ada yang berani untuk menantangnya. Sesaat orang-orang pun terdiam dan tidak ada satupun yang berani. Lalu kemudian tiba-tiba dengan kesengajaan Xiaobe mendorong Cheng Ha, maka seolah-olah Cheng Ha lah yang berani menantang tim Kai. Kemudian Kai bertanya kepada teman-temannya, siapakah orang ini yang berani maju untuk menantangku? Kemudian teman-temannya menjawab, dia adalah Cheng Ha dari tim Elang. Lalu Cheng Ha pun menyatakan bahwa dia tidak ingin maju untuk menantang, dia hanya tersandung saja. Lalu kemudian Kai pun mengejek Cheng Ha karena tidak mau diajak bertanding. Bulian bertubi-tubi pun dilancarkan untuk Cheng Ha dan timnya, yakni tim Elang. Setelah menerima beberapa bulian, Cheng Ha terbawa emosi. Dan akhirnya mereka pun menyepakati untuk melakukan pertandingan. Setelah kesepakatan itu, Cheng Ha dan Xiaobe pun pulang. Di sini Cheng Ha tampak sangat kesal kepada Xiaobe karena dengan sengaja mendorongnya untuk maju ke depan. Lalu di tengah-tengah obrolan mereka, Xiaobe mengatakan kalau dia ingin ikut liga turnamen kota dan memenangkannya, karena itu adalah jalan satu-satunya mencapai cita-citanya, yakni menjadi pemain pro di e-sport Crossfire. Kemudian scene berpindah ke tahun 2008, memperlihatkan sosok dari Xiao Feng yang sedang mendatangi sebuah warnet. Di situ dia sengaja datang untuk menemui Kak Peng. Ini Kak Peng, pemeran yang tidak terlalu penting ya. Jadi tidak perlu diingat-ingat. Dia datang ingin bertemu dengan Kak Peng ini dengan tujuan untuk bekerja sama dengan Kak Peng dan masuk ke dalam tim dari Kak Peng. Sebagai tambahan, Kak Peng ini ibaratnya dia kayak pimpinan atau pelatih lah dalam tim Crossfire di warnet itu ya, untuk turnamen-turnamen pastinya. Akhirnya Kak Peng ini mengajak seluruh anggotanya untuk berkumpul dan bertemu dengan Xiao Feng. Dan Kak Peng pun bertanya kepada anggotanya, apa kalian kenal orang ini? Lalu mereka semua pun menjawab tidak kenal. Kemudian Kak Peng memperkenalkan bahwa dia adalah Seven dari tim One Coin yang merupakan penembak terbaik di Ninjiang pada zamannya. Karena di sini Xiao Feng dan teman-temannya sudah cukup tua, sedangkan yang menjadi anggota dari Kak Peng yang nantinya akan bermain ke dalam turnamen atau kompetisi, mereka masih pada muda. Lalu Kak Peng berkata bahwa dia membutuhkan penembak. Lalu Kak Peng melanjutkan dengan mari bermain bersama untuk melihat kemampuan tuamu itu. Wajar saja, Xiao Feng ini memang sebenarnya sudah tua dan bukan waktunya lagi bermain game. Tapi ya sudahlah ya, seperti saya juga yang sangat suka bermain game. Walaupun ada yang bilang saya sudah tua kok main game terus, atau sudah punya anak dan istri masih aja lanjut main gamenya, bodo amat lah ya. Oke, lanjut ke dalam filmnya. Lalu mereka pun langsung masuk ke dalam permainan. Di sini terlihat bahwa Xiao Feng
kalah dan sangat sering mati. Kemudian Kak Peng berkata, semakin tua semakin tidak berguna saja dirimu. Di sini Kak Peng menghinanya dengan mengatakan, kamu pulanglah saja dan bermimpilah saja di rumah. Kemudian scene berpindah ke tahun 2019. Di sini memperlihatkan Xiaobe dan Chung He yang sedang menerima hasil ujiannya. Di sini Xiaobe mendapat nilai 15, sedangkan Chung He mendapat hasil 14. Xiaobe mengatakan bahwa hasil contekan pun masih juga bisa beda karena mereka beda satu angka. Kemudian Chung He mengatakan, kau ini sama-sama noob juga tapi terlihat sok pintar saat ujian, sampai menutupi lembar jawaban segala. Lalu Xiaobe berkata, aku memang lebih pintar darimu. Aku adalah orang dengan peringkat kedua terakhir, sedangkan kamu adalah orang dengan peringkat ke-1 terakhir di dalam kelas. Terjadi sedikit perdebatan manja di sini. Kalau dilihat-lihat, mereka berdua ini cocok deh kayaknya. Tapi kita lihat nantilah endingnya seperti apa ya. Apakah akan ada adegan pengencrotan dalam film ini? Kalau ada, mungkin satu video khusus tidak akan saya sensor. Dolar kuning bodo amat lah, yang penting kalian menikmati yang saya nikmati. Oke, lanjut. Scene masih tetap di tahun 2019. Memperlihatkan pertandingan antara tim Kai melawan tim dari Cheng Ha. Di sini tim dari Cheng Ha sudah mau pulang untuk menyerah dan pialanya akan diambil oleh Kai karena tim dari Cheng Ha sudah kalah dari tim Kai. Tapi sebenarnya pertandingan belum selesai, masih menyisakan beberapa babak lagi. Tapi di sini Cheng Ha sudah hampir menyerah karena dia dibantai habis-habisan. Saat mereka ingin pulang, Xiaobe pun datang dan berkata, masih ada 2 pertandingan lagi, bagaimana bisa kalian ingin pulang dan menyerah? Setelah itu, Xiaobe ikut ke dalam pertandingan, kemudian pertandingan pun dimulai. Di sini Kai yang dari tadi terlihat main dengan posisi santuy, akhirnya duduk penuh dengan konsentrasi, karena merasa Xiaobe ini merupakan lawan yang kuat. Dalam pertandingan ini tidak terlalu sengit perlawanan dari tim Kai karena Xiaobe memang memiliki kemampuan yang hebat. Singkat cerita, pertandingan pun selesai untuk kemenangan dari tim Xiaobe. Ya iyalah menang, dia kan pemeran utamanya. Setelah pertandingan selesai, Xiaobe bilang kepada Kai untuk bergabung dengan tim yang ingin dia bentuk. Lalu Kai pun menolaknya mentah-mentah. Tapi Xiaobe pun berkata, pikirkan dan aku akan menunggu jawabanmu. Kemudian scene berpindah ke tahun 2008. Di sini memperlihatkan Xiaofeng sudah benar-benar kacau dan sudah sangat banyak sekali tekanan yang dia hadapi untuk menggapai cita-citanya, yakni menjadi pemain pro. Singkat cerita, Xiaofeng pun pulang ke rumah dan makan bersama dengan satu-satunya sahabatnya yang masih ingin berjuang bersama, yaitu Si Wei. Di sini Xiaofeng mengatakan bahwa dia membatalkan pendaftarannya dan makan bersama ini merupakan pembubaran dari tim kita, yaitu tim OneCoin. Dengan nada marah, Wei pun bertanya, apa alasannya sehingga kau membatalkan pendaftaran dan membubarkan tim kita? Lalu Xiaofeng menjawab, kita bukan anak kecil lagi, harusnya kita hidup dengan baik dan mencari pekerjaan yang baik pula. Jangan terlalu banyak bermimpi dan membual akan memenangkan kejuaraan nasional. Kemudian Wei bertanya, apakah tunangannya yang mendatangimu dan menyuruhmu untuk menjauhiku sehingga kau memutuskan untuk membatalkan pendaftaran dan membubarkan tim ini? Xiaofeng pun berbohong dengan mengatakan alasan palsu, padahal apa yang dikatakan Wei itu merupakan salah satu penyebab kenapa Xiaofeng memilih untuk tidak mendaftar turnamen dan membubarkan tim. Di sini mereka benar-benar bertengkar dan Wei pun mengatakan bahwa 1 jam sebelum makan ini dia sudah memutuskan hubungannya dengan tunangannya itu agar bisa fokus berlatih untuk mempersiapkan diri dalam turnamen nasional. Terjadi adegan yang sangat menyentuh di sini.
Xiaofeng yang sebenarnya masih menyimpan impiannya itu harus berpura-pura kuat untuk membubarkan tim dan membunuh impiannya itu. Itu semua demi teman-temannya agar bisa hidup lebih baik. Di sini Wei terlihat sangat marah. Setelah itu Wei mengambil piala pertama mereka dan ingin membawanya. Lalu Xiaofeng tidak mengizinkannya. Di sini mereka pun berebut untuk mengambil piala itu. Akhirnya Xiaofeng yang merebut dan memegang piala itu dengan mendorong Wei sampai terjatuh. Lalu tiba-tiba dengan penuh rasa amarah dan kegelisahan dalam hati dan otaknya, Xiaofeng pun membanting piala mereka tersebut hingga hancur dan pecah berkeping-keping. Kemudian dengan penuh air mata, Wei pun pergi. Singkat cerita, pagi hari pun tiba. Di sini Xiaofeng terlihat jalan menuju Warmindo untuk makan Indomie favoritnya. Di sini dia makan sambil nonton TV, dan TV tersebut sedang menayangkan pertandingan live lari gawang 110 meter yang diikutin oleh Lu Xiang, wakil dari Cina. Kemudian tiba-tiba Lu Xiang pun mengundurkan diri. Kemudian Xiaofeng tiba-tiba mengingat apa yang dikatakan oleh Xiaobe pada episode pertama yang lalu, yakni tim dari Xiaofeng akan memenangkan pertandingan kejuaraan nasional dan Lu Xiang akan mengundurkan diri dari pertandingan lari gawang 110 meter. Dan perkataan dari Xiaobe itu benar-benar terjadi dan seketika membuat Xiaofeng menjadi sangat terkejut. Kemudian Xiaofeng pun segera pulang untuk membuka komputernya dan ingin masuk ke dalam game dan berharap bisa bertemu dengan Xiaobe kembali. Lalu film pun berakhir. Luar biasa nih film, cukup sudah dapat feel-nya lah, baru 2 episode mantep lah pokoknya. Gimana menurut kalian, bagus juga nggak filmnya? Kalau kalian suka silahkan komen di bawah untuk melanjutkan videonya. Terima kasih, salam 1 jiwa.